Halo, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, Irma Mardia. Di video kali ini, sesuai judul dan thumbnail yang sudah kalian lihat, aku mau buat video update dari pengisian My ICA Mobile. Karena sebelumnya aku udah pernah buat, dan itu versi lamanya, ini dia versi barunya. Kita buka dulu ya. Jangan lupa dulu di download di aplikasi Play Store atau App Store. Sekarang tampilannya udah beda banget guys, beberapa update dari ICA, dan menurutku juga update ini sangat membantu kita untuk ngisi, lebih mempermudah gitu daripada versi sebelumnya. Dan aku notice banget bahwa Singapura keren banget sih, mereka cepet untuk mengupdate segala macam dan mengimprove aplikasi mereka guna untuk kenyamanan kita sebagai visitor, dan juga mungkin secure-nya itu lebih tinggi banget. Oke, tampilan awalnya gini, udah beda banget kan, gambarnya juga udah diubah, yang dulunya itu patung singa sekarang bangunan ataupun building ICA, lebih bagus sih menurutku. Terus di sini pilihannya yang atas sama, ada citizen dan resident serta foreign visitor. Sedangkan di bawah ini ada beberapa update juga. Tapi kalau yang kita pakai, sebentar ya, yang memang kita sering pakai itu dua ini. Ada teman-teman yang DM aku banyak banget, mereka bingung kalau misalnya mereka uh, punya long term pass di sana, atau izin tinggal terbatas, ataupun punya work permit atau permit kerja dan yang lainnya, seperti student pass juga. Itu kalian pilihnya jangan foreign visitor, karena foreign visitor itu hanya pengunjung gitu. Kalau kalian memang tinggal di sana dan punya kartu long term pass, permanent resident, pass holders, ataupun work permit dan segala macam, kalian pilihnya citizen dan resident. Jadi pilih yang ini ya, citizen and resident. Terus pilih lagi citizen dan resident SG arrival card yang ini. Terus baru ini, kalian mau submit sendiri, pilihnya individual submission. Kalau submitnya bareng-bareng satu grup, pilihnya group submission. Cobalah kita contoh kalau misalnya individual submission gitu ya. Klik dulu, terus add submission di sini. Ini bedanya sama foreign visitor. Kalau kalian punya kartu ini, ngisinya mudah banget, dikit banget pertanyaannya, jadi simple, kayak 2 menit selesai gitu. Terus add profile. Nah, di sini kita bisa retrieve my info with SingPass, scan passport, dan fill manual. Ini yang baru nih, yang merah ini. Itu kalau kita ada aplikasi SingPass dan kita mau nge-connect gitu. Biasanya orang Singapura yang punya SingPass gitu kan. Nah, karena kita bisa scan atau fill manual. Kalau kita pilih fill manual dulu ya. Nah, ini baru kita isi nama, terus NRIC atau nomor resident identity card atau VIN. Ini kalian bisa cek di kartu kalian di depan atau belakang, itu biasanya ada angkanya, IC numbernya gitu, atau IC cardnya. Terus tanggal lahir. Nanti next aja, aku nggak bisa kasih contoh karena aku nggak punya nih VIN-nya ini, karena kita bukan orang Singapura dan nggak tinggal di sana kan. Nah, terus ini next aja, dan bedanya itu kalian nggak akan dapat barcode seperti foreign visitor. Kalian hanya terdaftar ataupun di depannya nggak dapat, pokoknya intinya nggak dapat barcode kayak foreign visitor gitu. Tapi kalian akan dapat email, setauku ya. Oke, kita kembali ke foreign visitor. Nih mungkin teman-teman yang perlu untuk buat SG arrival card masih bingung caranya, takut salah-salah, takut ditanya-tanya dan nanti masuk office gitu. Oke, ini dia. Pertama kita pilih foreign visitor. Terus kita pilih yang paling atas, foreign visitors.
visitor SG arrival card. Terus ini aku udah ada beberapa data sih di aku ini, tapi kita ulang ya, nanti aku blur aja nggak apa-apa. Individual submission di sini. Ini contohnya kalau kalian memilih bertravel sendiri gitu atau ngisi sendiri, pilih add submission. Ini memang agak lama, bukan karena sinyal atau apa, memang kayak gitu. Nah ini karena udah banyak banget aku isi, ini teman-temanku dan keluarga, jadi kita pilih add profile kalau belum ada nama kalian atau kalian belum pernah isi sebelumnya. Terus bisa kalian scan pasport, biasanya di handphone yang cukup bagus, iPhone atau apa itu bisa scan pasport. Tapi setelah terscan kalian cek lagi betul atau enggak scanannya. Kalau nggak bisa, kita bisa fill manually. Nah isi namanya siapa, kita coba aja ya. Contohnya Jacob, terus male, laki-laki, tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 1 2000, terus country atau place birth-nya dia orang Indonesia misalnya ya, si Jacob ini. Terus nationality ini warga negara Indonesia, kita pilih Indonesia juga. Terus passport nomor pasportnya itu apa misalnya. Biasanya kalau paspor Indonesia itu kan banyak, dimulai dengan E ya. E132452 misalnya gitu. Ini contoh aja guys. Terus date of passport expiry, tanggal pasportnya tanggal pasportnya mati gitu atau expire, tanggal 6 bulan 2 2025 misalnya ya. Terus oke. Next. Kita tunggu dulu, sabar. Oke, place of residence ini tempat tinggal atau domisili gitu. Anggaplah dia tinggal di Batam gitu yang deket ya. Terus country atau region code, ini bukan code, ini kode nomor negara kita, nomor handphone negara kita, gimana sih, plus 62 kan, negara plus 62. Terus nomor handphone mulai dari angka 8. Jadi ngarang-ngarang aja ya. Oke, anggaplah itu. Terus email Jacob. Kalian kalau belum tahu email, kalian bisa cek di Play Store kalian, biasanya ada email sebelah atas kanan, jacob@gmail.com gitu kan. Oke, next. Nah kita baca dulu, kalian harus fokus baca dengan teliti nama lengkap, karena kalau ada salah satu huruf atau satu angka pun itu bisa berakibat fatal gitu. Makanya harus fokus dan teliti gitu. Baca dulu full name, nama lengkap, tanggal lahir, passport number, ini penting, expirednya. Kalau udah serasa oh ya udah sama gitu kan, nomor handphone, email, kalian klik di sini. I have read and accepted the term of use and privacy policy. Karena guys, kalau kalian baca term of use and privacy policy ini, kalau kalian memasukkan data yang salah, dendanya itu besar banget. Terus save di sini. Oke. Ini sorry. Ini data kalian udah masuk nih, si Jacob yang paling atas ya. Oke, next kan aja, diklik nama Jacobnya tadi. Terus anggaplah dia berangkat di tanggal 3. Kita pilih tanggal 3. Ini tampilannya juga udah beda dari yang kemarin. Terus tanggal yang bawahnya tanggal pulang. Kalau kita punya IPA atau Holders in Principle Approval, itu kayak izin tinggal terbatas gitu.
mereka akan ngitungnya 30 hari dari tanggal kedatangan gitu. Walaupun dia buatnya di departure ini nggak ada gitu atau tanggalnya beda. Tapi kalau kita pengunjung biasa, oh ya yang atas juga aku baca, declaration can only be done within 3 days prior to the date arrival, the date of arrival to Singapore. Jadi kita bisa mengsubmit itu 3 hari sebelum tanggal keberangkatan, termasuk hari keberangkatan itu dihitung 1 hari gitu. Jadi hari ini kan tanggal 2 ya, jadi kita bisa isi di hari ini untuk berangkat besok dan besoknya lagi gitu. Jadi nggak bisa kalau kita isi di tanggal 1 masih bisa. Kalau kita berangkat di tanggal 4, kita isi di tanggal 1, itu nggak bisa gitu. Harus di hari ini. Oke, anggaplah dia berangkat di tanggal 4. Terus pulangnya date of departure, pulang itu maksudnya departure-nya itu berangkat dari Singapura ya gitu. Keluar dari Singapura. Anggaplah dia 2 hari doang, tanggal 4 berangkat, tanggal 6 pulang. 3 hari, 3 hari. Terus next, mode of travel ini kita pilih C kalau dia melalui laut, land kalau dia melalui darat, dan air kalau dia melalui udara. Anggaplah dia melalui sea atau laut gitu kan. Terus type of vessel ini kendaraannya apa, commercial vessel, cruise, naik cruise atau naik ferry atau private craft. Kita pilih ferry ya kan, ferry. Karena kita naik ferry aja. Nama vessel name, misalnya kita naik apa? Itu biasanya aku sering naik Batam Fast. Kita buat aja anggaplah Batam Fast gitu ya. Terus purpose of travel, tujuan, ini baru banget nih, kemarin nggak ada nih. Tujuan berkunjung itu untuk apa? Ini banyak banget tuh di sini. Yang pertama one day transit atau visa free transit facility. Ini kalau kalian hanya one day transit doang di Singapura, atau visa free transit facility karena ada kalau misalnya kita bukan negara Asia Tenggara, misalnya anggaplah nationality-nya India atau negara lain yang memang harus perlu visa masuk Singapura. Tapi kalau dia hanya visit, dia punya visa free transit facility gitu, atau visa bebas transit. Jadi boleh beberapa hari, aku nggak tahu ya, 72 jam kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong di komen kayak salah deh. Mereka boleh bebas di Singapura sebelum penerbangan ataupun keluar dari Singapura. Jadi intinya cuma untuk transit tapi boleh stay berapa hari gitu. Terus yang kedua, business meeting, conference, convention atau exhibition. Ini kalau kalian ada business meeting ataupun conference di Singapura, kalian boleh pilih itu. Terus yang ketiga, education dan training. Kalau kuliah atau ada training di Singapura, pilih itu. Terus yang keempat, employment, itu kalau kalian kerja di Singapura, kalian pekerja di sana. Terus yang kelima, holiday, sightseeing atau leisure. Ini kalau kalian cuma liburan, jalan-jalan, lihat-lihat aja, cuci mata gitu ya, itu boleh yang kelima. Terus yang keenam, medical care. Kalau kalian mau berobat di sana, ada dokter kalian di sana, oke, pilih medical care. Kemudian official atau government visit, ini kalau kalian tugas negara ataupun tugas pemerintah, kalian sebagai misalnya PNS ataupun pejabat ada tugas ke sana, bisa pilih official atau government visit. Terus others kalau nggak ada pilihan di sini, kalian bisa pilih others, nanti diisi tujuannya apa gitu. Terus selanjutnya yang ke 7 ya, 8 itu religion. Religion nih kalau misalnya ada event agama, kalau di sana ada kajian ataupun ada ibadah dan lainnya, pilih religion. Terus sport event atau acara olahraga, misalnya ada tanding atau kalian memang sedang menonton acara olahraga gitu ya kan, sport event. To take up residence ini apa ya, bisa jadi untuk
mengambil kependudukan, atau mungkin sepertinya menurutku ya, aku nggak ngeh banget ini. Mungkin kalau kalian sedang ngurus surat-surat pindah atau apa, mungkin bisa pilih to take up a residence. Tapi kalau kalian nggak yakin, pilih address aja terus ditulis apa tujuannya. Terus yang terakhir, visiting friends atau relatives, atau bertemu mengunjungi teman-teman atau keluarga kalian di Singapura. So ya, pilih salah satu, harus diisi, nggak boleh di skip, oke? Karena kita cuman holiday atau liburan, kita pilihnya holiday, sightseeing, and leisure. Oke, next. Nah, ini dia nih. This will be the place which you are residing during your stay in Singapore. Jadi address di Singapura, alamat kalian di Singapura kalau kalian lebih dari sehari, yang bukan ini ya, bukan pulang hari ya. Ini kalian kan pasti bermalam dong di sana. Kalian harus isi, harus isi. Contoh, kalau kalian tinggal di hotel, isi nama hotelnya. Kalau kalian tinggal di satu tempat atau di rumah saudara kalian, isi nih residensialnya. Nah, ini memang agak lebih banyak karena mereka minta alamat lengkap. Yang pasti kalian harus tahu postal code atau kode pos di daerahnya. Karena di Singapura itu setiap tempat, setiap lorong, setiap daerah itu ada kode posnya. Jadi kalau kalian masukkan kode posnya, ini akan terisi secara otomatis di bawahnya. Tinggal kalian isi floor number sama unit numbernya aja gitu. Oke, let's say kita nggak di tempat orang ya, kita di hotel gitu. Sebentar. Kita pilihnya hotel. Terus hotel, if you are unable to find your hotel name, select others and the key in the hotel name manually. Oke, kalau nggak ada hotel yang kalian cari di sini, kalian pilih others dulu, terus tulis nama hotelnya, gitu maksudnya ya. Anggaplah kita tinggal di hotel apa ya, yang biasa ya, hotel 81, biasa orang-orang banyak kesana kan. Hotel 81 di daerah Hotel 81 banyak banget. Udah kayak Oyo, geng. Di daerah mana ya? Di daerah Lucky, Lavender. Orang-orang sering ke Geylang sih atau ke Bugis gitu. Let's say kita ke Geylang. Ini. Kan? Terus next, ini dia last city atau port of embarkation before Singapore. Jadi negara atau kota sebelum kalian ke Singapura. Anggaplah si Jacob ini dari Batam. Jadi kita pilih dari Batam, dia dari Batam ke Singapura. Atau kalian bisa dari Jakarta, berarti pilihnya Jakarta. Atau dari pulau lain, dari negara lain, kalian pilihnya dari negara mana. Terus yang nextnya itu holders of in principle for a letter who are applying for long term select same as last city is there is no information to the next city. Oh, kalau kalian pemegang IPA tadi dan kalian apply long term pass atau tinggal izin tinggal sementara, pilihlah same as last city, pilih ini. Kalau kalian belum tahu ke negara mana setelahnya. Tapi karena kita sudah tahu, anggaplah si Jacob ini dari Batam masuk Singapura, terus dari Singapura balik ke Batam. Jadi kita juga pilih same as last city. Nah, ini jadi maksudnya si Jacob dari Batam masuk Singapura, dari Singapura keluar balik ke Batam gitu. Kalau kalian dari Jakarta, atas pilihnya Jakarta, masuk Singapura, terus kalian lanjut nih mau jalan-jalan ke Malaysia gitu, ke Johor, anggaplah Johor ya, berarti di bawahnya pilih Johor gitu. Nanti setelah kalian dari Johor udah selesai main di sana contohnya ya, terus kalian mau masuk lagi ke Singapura, kalian isi lagi as the arrival card, berarti yang atas pilihnya Johor, yang bawah pilihnya kemana. Misalnya dari Singapura kalian pulang lagi ke Jakarta, pilihnya Jakarta. Atas Johor, di bawah, paling bawah Jakarta. Gitu ya guys. Next. Oke, ini pertanyaannya masih sama tapi lebih simpel daripada yang dulu yang pernah aku buat tutorialnya.
Ini dikit aja karena udah nggak COVID gitu kan. Yang pertama, have you ever used a passport under different name to enter Singapore? Pernahkah kalian menggunakan pasport dengan nama berbeda untuk memasuki Singapura? Kita nggak pernah ya, pilih no. Terus, do you currently have fever, cough, shortness of breath, headache, or vomiting? Vomiting? Gimana bacanya tuh? Vomiting. Apakah akhir-akhir ini Anda ada demam, batuk, atau sesak napas gitu, sakit kepala? Oh tidak, kita sehat alhamdulillah gitu, kita pilihnya no. Terus yang terakhir, have you visited any of the listed countries in Africa or Latin America in the past 6 days prior to your arrival in Singapore? Pernahkah kalian mengunjungi negara-negara yang terdaftar di sini di Afrika atau Latin Amerika gitu, 6 hari sebelum berangkatan ke Singapura? Kita bisa klik di sini, klik here untuk melihat negara-negara apa yang mereka tanyakan gitu. Oke, wait. Nah, ini dia. Ini negara-negara kalau kalian belum pernah ke sini 6 hari. Nah, ini yang Latin, ini yang Afrika, Angola, Ethiopia, Mali, Ghana, terus Latin Amerika, Argentina, French, Peru, Brazil, Panama, Kolombia. Nih kalau kalian belum pernah ke sini dalam 6 hari, pilihnya tetap no. Kalau udah pernah pilih yes ya. Oke, next. Itu 6 hari terakhir ya guys, bukan udah lama gitu. Next lagi. Next. Pokoknya kerjaan kita next nih, mudah banget nih. Easy peasy lemon squeezy. Nah, ini nih. Ini maksud aku tadi. Di sini sebenarnya ini surat pernyataan loh, teman-teman. Jadi nggak main-main. Ini kita mengkonfirmasi bahwa informasi yang sudah kita lakukan itu termasuk nomor handphone, residential detail itu benar dan akurat dan sudah mengisi sesuai dengan kenyataannya, dan saya mengerti bahwa akurasi dan informasi yang saya masukkan itu di form ini sebagai tanggung jawab saya gitu. Kalau misal ada perubahan mengenai informasi yang disediakan, saya akan menginformasi Immigration and Checkpoints Authority ataupun ICA dengan mengsubmit deklarasi yang lebih baru gitu atau yang lebih fresh. Saya juga mengupdate informasi sesuai dengan yang diperintahkan atau yang direquest oleh kebijakan. Saya mengerti bahwa jika saya memberikan pernyataan palsu atau tidak akurat dan informasi yang tidak akurat di form ini, dan saya mungkin liable of offenses related to such action. Mungkin aku bertanggung jawab gitu ya, akan menerima beberapa tindakan. Consent to data sharing with other government agencies. Saya berkonsen bahwa data yang saya masukkan ini untuk pemerintahan Singapura, termasuk juga medical record atau medical kesehatan, reka kesehatan dan informasi orang, organisasi dan lainnya. Ini kalau kita mensubmit SG Arrival Card untuk orang lain, kita bertanggung jawab terhadap semua konten yang kita masukkan. Pokoknya intinya ini surat pernyataan kalau kita memang telah memasukkan data yang benar, dan kalau salah kita bisa siap menerima tindakan dari pemerintahan Singapura atau namanya Immigration and Checkpoints Authority atau biasa disingkat ICA gitu ya. Submit. Akhirnya kita submit. Sudah kita submit, kita masukkan ini data-datanya 34976. Terus verify.
Nah, ini sudah selesai. Ini contohnya yang sudah selesai. Submission successfully, berarti sudah selesai. Kita ke go to declaration of receipt. Sini. Nah, ini contoh untuk foreign visitor. Kalian akan ketemu sama barcode ini di akhir pen-submission atau pendaftaran ini gitu. Tapi kalau kalian punya IC card ataupun long term pass, kalian nggak akan ketemu barcode ini. Tinggal kalian screenshot aja, dan juga jangan lupa di screenshot dan juga nanti dicek berkala di email, di inbox kalian, karena akan masuk juga email dari ICA. Dicek tuh mungkin 15-20 menitan karena agak lambat gitu. Ya, that's all guys. Ini dia updatean terbaru dari ICA. Oh iya, dan juga yang aku bilang tadi mempermudah banget itu updatean terbaru ini adalah untuk group submission gitu. Apalagi kalau kita ngisinya di Chrome atau di website, itu mudah banget, nggak pening, karena dulu kita harus masukin data email dan nomor handphone itu berkali-kali. Kalau 10 orang 10 kali pokoknya. Sekarang enggak, sekarang kita bisa kita bisa ada pilihan, kita bisa membuat semua nomor handphone sama dan semua email sama, jadi nggak capek gitu. Oke, ini mungkin aku sekalian tutorialkan untuk group submission. Mungkin kalian mau liburan sama keluarga kecil gitu atau teman-teman, kita pilihnya group submission. Terus add submission. Tunggu dulu, dia sedang loading. Ini panjang ya videonya ya. Terus group name ini terserah aja sih, kalau kalian mau buat trip oke, itu cuman namanya doang. Terus group leader kalian bisa pilih, anggaplah si Jacob di sini. Terus Jacob ini berangkat sama misalnya si Joko, terus Christabel sama Juliana misalnya gitu ya. Jadi 4 orang sekalian si Jacob. Kita next aja. Next, terus kita tanggal keberangkatannya tanggal berapa? Tanggal 3, terus mereka pulang tanggal 4 gitu kan. Atau tanggal 3 aja deh pulang hari mereka. Cuman jalan-jalan doang. Next. Ini sama mode of travelnya apa tadi? Laut. Terus ininya ferry, vessel name-nya kita buat Batamfast gitu ya. Terus purpose of travelnya mereka cuma holiday doang. Next. Address in Singapurnya karena cuma pulang hari pilihnya others. Terus day trip. Next. Last city-nya itu Batam. Kita samain aja sama si Jacob ya. Batam, terus pulangnya sama juga di Batam. Next. Nah, yang membedakan ini, kalau misalnya member group ataupun grup pasti ada ini. Jadi declaration-nya per nama. Kita mulai dari Jacob, klik ini, terus pernah menggunakan nama yang berbeda yang kayak tadi, kita nonokan aja semua. Next. Terus kita lanjutin si Joko. Joko nono juga. Lanjutin lagi. Terus next kan lagi. Nah, ini selesai nih. Tinggal submit. Aku nggak mau submit karena orangnya udah berangkat. Takut ini. Masukin aja terus nanti kalian dapat barcode kayak tadi. Oke? So ya, kayaknya semuanya udah clear. Semoga kalian bisa isi untuk teman-teman yang mau berangkat mungkin liburan atau kayak kemarin nonton konser ya, banyak banget ya, udah Coldplay, Taylor Swift, terus bentar lagi Bruno Mars dan lainnya. Semoga bisa kalian isi dengan mudah dan gak membingungkan. Sekian tutorial dari aku, semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.